puasa Ramadan di masa anak-anak selalu meninggalkan kesan yang tak bisa dilupakan. Apalagi kalau diwarnai dengan kenakalan-kenakalan ala anak-anak. Nah, cerita ini dialami juga oleh Dewan PKB asal Kalideres, Haji Ahmad Ruslan. Kayak apa sih ceritanya? Saya itu hidup atau juga berinteraksi di lingkungan budaya Betawi, orang-orang Betawi asli lah gitu. Jadi yang namanya Betawi dengan keagamaan itu sangat melekat sekali. Pokoknya bahasanya begini, kalau yang namanya orang Betawi, lu nggak sekolah yang penting lu bisa ngaji gitu ceritanya gitu. Nah, dengan kondisi itu akhirnya ya kita tumbuh sesuai dengan memang yang orang tua arahkan dan juga guru-guru ngaji pada waktu itu. Artinya terkait juga dengan ibadah-ibadah, ibadah rutinitas, ibadah-ibadah yang sifatnya juga seperti Ramadan gitu. Itu memang sangat antusias sekali pada waktu itu, antusias sekali. Terlepas dari nanti ada hal-hal yang sifatnya polos, tarawih, terus juga kalah di puasanya gitu, itu masih banyak trik-trik begitu. Wah, kagak berani kita kalau sama terang-terangan sama orang tua, nggak berani. Kita dulu nggak ada yang berani yang sifatnya nentangin orang tua, nggak berani. Tentunya ya sembunyi-sembunyi, masuk ke dapur, kunci pintu dapur, minum gitu. Minum. Iya minum, karena memang waktu itu kan memang ya posisi orang tua saya petani, ya kan gitu kan. Terus juga ya hanya sebatas mendapat penghasilan itu untuk keseharian dari hasil tani gitu. Memang ini yang jadi teringat terus sampai sekarang pun teringat kondisi pada waktu kecil gitu, pada waktu kecil. Jadi kalau yang namanya puasa itu pasti kayaknya dari 30 hari yang enggak sampai setengah sih, paling mungkin sekitar 30%-nya gitu. Karena itu juga di luar pengawasan orang tua, kita ngumpet-ngumpet tuh, sembunyi-sembunyi gitu. Iya seadanya, yang banyak kan si minum aja, yang banyak minum gitu. Iya, jadi walaupun tadi kulturnya keagamanya kuat orang Betawi, ya kenakalan-kenakalan orang Betawi juga kayaknya cukup mempengaruhi kondisi-kondisi atau kegiatan-kegiatan beribadah gitu. Kadang-kadang kita lagi khusyuk banget pengen taraweh, di tengah jalan dijegat sama temen, yuk kita kesana yuk. Gitu. Kalau di sana ada rame-rame di sana gitu. Atau juga ada juga pawai obor gitu kan, pawai obor itu menjelang akhir-akhir Ramadan. Ya kesederhanaan lah. Kalau saya kesederhanaan, terus juga komitmen gitu, komitmen dan motivasi. Ya kesederhanaan gini, kita hidup ya dari orang Betawi memang yang tahun itu juga mungkin nggak banyak orang yang punya mindset pendidikan tinggi, meraih sukses yang setinggi-tingginya kan nggak, orang Betawi nggak begitu. Jadi semboyannya kumpul nggak kumpul yang penting makan. Kaget. Makan nggak makan yang penting kumpul. Nah itu kalau saya lihat memang di satu sisi ada hikmahnya, artinya kita ini yang namanya satu keluarga
itu ikatan batiniahnya kuat gitu. Ketika misalkan ada yang keluar segala macam merasa kehilangan, itu sebenarnya gitu apa fisiologisnya ke situ. Tapi kalau dari sisi yang lain, dari sisi karir, dari sisi apa, kalau memang itu kita secara menyeluruh kita terapkan, nah ini juga jadi sifatnya penghalang dari suksesi gitu. Penghalang dari suksesi. Jadi fisiologisnya udahlah, orang tua ngasih nasihat begitu, udah pokoknya makan nggak makan yang penting kumpul gitu. Artinya kalau makan ini kan mestinya mencari inian, kan mencari rezeki, mencari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan rezeki kan gitu. Nah jadi itu. Jadi lebih kesederhanaan gitu yang tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua juga kedisiplinan. Disiplin ini sangat penting sekali gitu. Karena ya saya ini lagi-lagi orang tua itu sangat keras terkait juga dengan kedisiplinan, terutama untuk pengajian, untuk sholat gitu. Sholat, pengajian itu sangat keras sekali. Hingga pada akhirnya sampai tertanam gitu. Dan kita juga ngelihat anak-anak kita ini, kalau memang posisinya dia sedikit melalaikan itu, ya kita agak ke bawah lah apa yang diajarkan orang tua gitu. Terlepas dari anak sekarang kan berbeda. Ya kan, keinginannya, terus juga keinginan taunya segala macam berbeda. Intinya kita sebagai orang tua ya sudah memberikan sesuatu yang membuat mereka disiplin untuk beribadah, sholat. Nah, terakhir itu motivasi. Nah tadi dari makan nggak makan yang penting kumpul, saya termotivasi. Saya berpikir, waduh ini nggak bisa loh. Kita sebagai orang Betawi, mindset untuk fisiologisnya ke situ terus ininya. Kita mesti maju gitu. Nah pada akhirnya berkembang dari mulai kuliah, alhamdulillah pada waktu itu juga yang orang Betawi di kampung kita nih belum banyak yang jadi S1 gitu, sarjana belum banyak. Ada ya dihitung ada beberapa anak-anak tokoh-tokoh masyarakat saja yang sudah lulus sarjana gitu. Itu juga keren bener gitu. Ternyata setelah kita sudah menyelesaikan sarjana segala macam, ternyata kok masih belum belum bisa apa-apa kita secara untuk menghidupi keluarga kita, belum apa-apa. Nah akhirnya terus kita berusaha tadi yang namanya motivasi untuk bisa lebih ini. Ya pada akhirnya mungkin saya terjun ke politik. Itu di 2009. Di politik mulai dari dasar, dari awal kita jadi ketua ranting, ketua PAC itu dari 2009. Terus jadi wakil ketua DPC, jadi ketua DPC sampai sekarang. Alhamdulillah di 2009 saya nyalek sebagai permulaan di politik. Itu saya cuma dapat suara kira-kira sekitar 3.500. Dan 2014 banyak tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan motivasi. Ente sudah punya investasi di 2009 itu punya suara 3.500. Yang lain belum punya investasi. Ketika ente terusin, mudah-mudahan ente jadi anggota DPRD. Ternyata alhamdulillah mungkin berkat motivasi dan doa para kiai, para ustadz di kampung kita gitu. Nah pada akhirnya 2014 saya nyalek lagi dan alhamdulillah jadi. Nah setelah itu kita cuma perawatan aja. Perawatan keluarga, perawatan teman, perawatan konstituen, masyarakat yang lain yang memang kita benar-benar dekat gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang terawat dan alhamdulillah ini sudah periode ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Untuk kedepannya bagaimana, kita masih bikin program untuk 5 tahun ke depan ini sebagai anggota DPRD yang alhamdulillah sekarang saya ditempatkan di komisi D oleh partai.